Ya harusnya amikus itu adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam kasus yang sedang disidangkan. Sementara Bu Mega kan sangat terkait erat ya. Sebagai pihak yang katakanlah menjadi bagian dari 03 begitu. Jadi dengan kondisi itu saya lihat sih kelihatannya ruang bagi amikus itu tidak ada, dan karena itu sebetulnya kita sudah bisa membuat analisa mengenai bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tamu saya berikutnya udah ke-7 kalinya kali. Makin kesini yang nonton makin banyak, makin hot memang. Jadi makin populer. Ya, M. Kodari kembali hadir. Ya, menjadi tamu podcast saya. Apa kabar Nino? Alhamdulillah baik. Tamu ngetop kok ya? Yang jelas tidak lebih ngetop dari Kak Elmi. Selisih jalan kita ke Palembang ya? Selisih jalan. Kakak jalan, nah aku datang, aku balik. Repli di mana? Ada tahu? Aku kalau mereka berdebat ini sama-sama Palembang jadi. Karena berada dalam dua kubu yang berbeda, dua pandangan yang berbeda. Sudah dihafal rupanya oleh masyarakat, bahkan oleh Hakim Konstitusi pun juga sudah dihafal itu. Sampai-sampai mau ngomong Hakim MK membahas kita dulu berdua. Ya, aku nanya, apa pajak perusahaannya seorang Kodari pun dipertanyakan gitu oleh Refli Harun. Karena nggak bisa masuk ke substansi yang saya bahas, itu kan ilmu sosial yang kira-kira Refli kelihatannya nggak mendapatkan pelajaran itu di kampusnya. Iya, jadi dia nggak bisa masuk konten. Aku lucu benar. Yang lain. Aku lagi di Inggris mereka berdebat itu, jadi satu pertanyaan yang paling lucu itu. Tapi mestinya Kodari mengatakan bahwa sudah tidak melakukan survei kan? Saya kan pernah melakukan survei pada bulan Oktober, tetapi kemudian ternyata di KPU itu kalau mau daftar di KPU harus terdaftar di asosiasi selama minimal setahun. Nah, Indobarometer itu kan pernah keluar dari asosiasi tahun 2021. Waktu saya menjadi aktivis 3 periode, presiden 3 periode, dan maksudnya supaya jangan mengganggu teman-teman yang di dalam lah. Tetapi karena ada dekat dengan pemilu, lalu karena ada aturan harus mendaftar, masuk lagi ke asosiasi untuk selanjutnya daftar ke KPU. Tetapi ternyata ada aturan baru tahun 2024 ini yang dulu tuh nggak ada, bahwa di asosiasi minimal setahun. Jadi saya dilaporin oleh staf, Pak ada aturan baru, jadi kita nggak bisa daftar di KPU. Karena itu ya semenjak itu kami nggak survei lagi, supaya juga nggak jadi pro kontra yang baru gitu. Kok ini nggak terdaftar di KPU tapi survei gitu. Tapi Kodari selalu melakukan analisa berdasarkan survei yang dilakukan oleh surveyor yang lain ya? Ya, nah untungnya tahun 2024 ini mungkin berbeda dengan pemilu sebelumnya. Lembaga-lembaga yang melakukan survei itu semakin banyak. Walaupun tentu saja saya memilih dan memilah lembaga-lembaga yang kurang lebih saya kenal metodologinya dan saya kenal dengan orangnya. Dan karena itu saya kalau melakukan analisa sebetulnya kan hampir-hampir nggak jauh-jauh dari lembaga-lembaga yang sebetulnya sudah dikenal oleh publik ya, orang-orang yang juga sudah dikenal publik dan punya track record di situ, misalnya kayak Indikator Politik, kemudian Lembaga Survei Indonesia, lalu kemudian mungkin Poltreking, mungkin Populi, ya beberapa lembaga lah. Dan karena publikasi mereka itu cukup detail, jadi saya punya bahan yang cukup. Tadi nggak nyebut carta tadi, carta politika dong sih. Carta politika agak jarang. Jadi terakhir itu, mungkin carta itu cuma 2 kali ya. Yang saya ingat itu Oktober, kemudian datanya pada waktu itu rasanya kita bahas di sini juga. Nah, berbeda dengan lembaga-lembaga yang hasilnya agak lain. Agak lain gitu. Rupanya jadi judul film. Dan populer sekali film itu. Oh iya, ya nonton 9 juta. Iya, saya kira film terpopuler di Indonesia ya yang pernah ada ya. Iya. Terbanyak penonton di Indonesia. Terus kemudian mereka baru survei lagi kalau nggak salah bulan Desember atau Januari begitu. Jadi saya agak susah menggunakan data carta politika. Pertama karena jarang publikasi, yang kedua kok datanya agak lain. Gitu. Tapi apapun kata orang ya, terutama orang yang tidak setuju dengan survei. Biasanya nggak setuju hasil survei itu yang kalah. Saya ini kan 3 kali pilkada. Jadi kalau saya tidak ngetop, nggak benar ini. Ini subjektif, tapi kalau favorit kita, wah ini benar nih. Jadi ada 2 lembaga yang sebetulnya track recordnya selama ini bagus, tapi kemudian di Pilpres 2024 ini jarang rilis ya, yaitu Carta Politika dan kemudian SMRC. Tetapi mereka kan kemarin melakukan quick count,
dan hasilnya tuh sama dengan ya. teman-teman yang nggak beda jauh lah. Nggak beda, sama lah. Menurut saya sih sama. Jadi ya untungnya quick count-nya walaupun dalam survei-survei pilpres itu beda-beda ya, beda-beda apa sikap hasil surveinya, lalu kemudian beda-beda pandangan politik dari para punggawanya, tetapi di dalam quick count mereka itu semua sama gitu, sehingga tidak menimbulkan dispute yang baru. Dan karena itu dispute-nya memang juga bukan pada hasil pilpres ya, tetapi pada aspek-aspek yang lain gitu. Yang bikin heboh cuma Sirekap aja ya. Sirekap itu jadi heboh pun juga sebetulnya bukan barang baru ya Kak Helmi ya. Dari tiap pemilu seingat saya Sirekap itu memang selalu jadi masalah. Karena itu pernah di suatu masa saya mengatakan ya hitung-hitung elektronik itu barangkali ya dihapus saja gitu loh, daripada kemudian menjadi sumber masalah. Toh ujung-ujungnya yang dijadikan dasar adalah hitung manual hitung berjenjang gitu. Dan akhirnya ya KPU pun seolah-olah mengatakan udah Sirekap jangan dihitung lah. Dia yang make. Kenapa nggak Sirekap tuh menggunakan quick count yang teman-teman sudah buat. Nah begini, sebetulnya ini patut dipikirkan ya. Pertama begini, yang jelas sih memang Sirekap dengan quick count itu nggak bisa dibandingkan ya. Karena quick count itu kan dia sampel. Sementara Sirekap itu populasi. Ya, sampel itu 2.000, 3.000 dari 800.000 TPS. Yang 800.000 sekian. Ya, sebetulnya kalau mau bicara Sirekap, hemat saya serahkan saja kepada civil society gitu. Karena notabene civil society juga sudah menjalankan Sirekap. Versi mereka sendiri. Misalnya organisasi kayak Kawal Pemilu gitu. Itu melakukan Sirekap kalau menurut saya. Tapi yang melaporkan bukan petugas TPS tetapi volunteer mereka di daerah. Nah, karena ini volunteer, maka kemudian memang data Sirekap yang atau data elektronik yang dikumpulkan Kawal Pemilu itu jumlah capaiannya tidak 100%, tapi 80% lumayan. Ya, mungkin lebih baik daripada Sirekap yang dihentikan di angka 70%, 80% itu. Saya kan ikut pileg kan. Suara saya turun naik. Kalau turun kan lucu. Jadi ada yang di bawah saya sempat ada suara, habis suaranya hilang. Ini apa-apa? Naik turun secara persentase atau secara suara absolut? Absolut. Kalau persentase. Kalau naik turun kan persentase kan bisa aja. Kan? Kita tahu ini suara yang nambah dan hilang. Tetapi kalau caleg kan harusnya kan terus naik, nggak mungkin turun. Kalau udah sampai 1.000, masa turun jadi 500? Oke, Pak Kodari, ini yang ditunggu-tunggu orang adalah bagaimana hasil sidang MK. Betul. Ini gimana sih hasilnya? Diumumkan 22 April ya? 22 April. 22 April. Lagi. Jadi kalau kita mundur ke belakang, ini kan diajukan permohonan oleh 01, oleh 03 dengan pengacara mereka masing-masing. Lalu kemudian sidang dilakukan. Nah, pada hari pertama itu ada saksi-saksi yang diajukan oleh 01. Kemudian hari kedua ada saksi-saksi yang diajukan oleh 03. Lalu kemudian hari ketiga itu jawaban dan saksi-saksi dari KPU. Lalu kemudian ada keterangan atau jawaban dari 02 sebagai pihak terkait dengan saksi-saksinya. Yang kebetulan saya juga diminta menjadi saksi dan saksinya paling akhir lagi itu malam-malam itu. Dan kemudian dari KPU itu menambahkan keterangan, inisiatif KPU menambahkan keterangan dari 4 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menko Perekonomian, dan Menko PMK, gitu. Pak Muhadjir. Nah, habis itu sebetulnya sudah tidak ada lagi, walaupun kemarin ada sesuatu yang baru juga, di mana kesimpulan-kesimpulan dari para pihak ini dimintakan atau dikasih kesempatan oleh MK untuk diserahkan pada tanggal 16 April. Dan dinamika yang terbaru adalah adanya pendaftaran atau usulan terutama yang rame itu dari Ibu Mega untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ya kita bukan orang hukum tapi dengan segala keterbatasan saya membaca bahwa amicus curiae itu artinya sahabat pengadilan. Di mana ada orang yang menyampaikan pandangan-pandangan yang barangkali bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk mengambil keputusan gitu. Saya nggak tahu apakah amicus curiae ini akan diterima oleh MK atau tidak.
yang jelas katanya yang daftar sekarang udah 5 banyak, ya. sampai 22 orang, bertambah lalu lagi? bertambah terus. Oke. Dan besok juga mungkin malah bertambah lagi, karena yang sejauh ini kan misalnya ada Rizik Syihab, ada BEM, ada organisasi LSM ini, LSM itu. Kabarnya besok dari 02 juga akan rame-rame datang ke MK, mau mengajukan diri sebagai amicus curiae juga. Jadi ya saya ngelihat dengan dinamika ini sebetulnya amicus curiae itu mungkin tidak akan difasilitasi ya oleh MK, karena MK sudah masuk kepada, merasa mungkin sudah cukup dengan bahan-bahan yang ada, lalu sudah masuk kepada pembahasan-pembahasan mengenai keputusan, dan waktunya memang juga sudah tidak panjang lagi. Gitu. Jadi tidak akan ada peristiwa yang baru, tidak akan ada sidang baru, di mana yang namanya amicus itu akan diterima. Di luar itu menurut saya tokoh-tokoh seperti Ibu Mega kan sebetulnya sudah menyampaikan pandangannya berulang kali ya, terutama yang paling sistematis itu dengan artikel opini di Harian Kompas, kira-kira mungkin seminggu atau 10 hari yang lalu. Dan saya melihat sebetulnya nggak ada hal yang kayaknya akan baru lagi disampaikan oleh Ibu Mega. Apa-apa yang perlu disampaikan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh 01 pada hari pengadilan, 03 pada hari pengadilan dengan macam-macam saksinya tersebut. Dan karena itu sebetulnya sekali lagi nggak ada yang baru untuk disampaikan kepada para hakim konstitusi. Di luar ada pandangan yang lain bahwa ya harusnya amicus itu adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam kasus yang sedang disidangkan. Sementara Bu Mega kan sangat terkait erat ya, sebagai pihak yang katakanlah menjadi bagian dari 03 gitu. Jadi dengan kondisi itu saya lihat sih kelihatannya ruang bagi amicus itu tidak ada, dan karena itu sebetulnya kita sudah bisa membuat analisa mengenai bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ditunggu orang. Prediksi? Jadi pertama kan proses kasusnya sendiri itu kan bisa ditolak sebetulnya. Tapi itu kan tidak ditolak oleh MK. Karena di sidang gitu. Tidak semua yang diajukan ke MK itu diterima. Legal standing-nya mungkin dianggap tidak memenuhi syarat, atau kemudian misalnya persoalan yang diajukan juga dianggap tidak relevan, lalu ditolak oleh MK. Sebetulnya kalau menurut saya topik yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya juga nggak relevan gitu, karena MK itu kan sengketa hasil. Kita lihat bahwa dari 01 dan 03 sebetulnya nggak bicara mengenai sengketa hasil. Bahkan MK itu karena dia sengketa hasil sudah punya format baku untuk berproses di sana. Ada persentasenya kan? Iya, jadi angka KPU berapa? Angka KPU berapa? Ya, angka harus KPU itu kan dari margin 3% kalau salah ya. Nah, gini, angka KPU itu kan 58% untuk 02, 24 untuk 01, dan 16,5 untuk 03. Untuk 03. Nah, karena di atas 50% maka langsung ditetapkan sebagai pemenang kan, karena di atas 50% sesuai dengan undang-undang kita gitu. Nah, seharusnya 01 itu men-challenge angka ini. Misalnya dia mengatakan bahwa angka mereka itu katakanlah 01 itu 40%. 02 barangkali 45 gitu, sisanya 03 gitu. Nah, dia harus menunjukkan angka 40% ini naik dari 24%, ini datang dari mana? Ya. Dan dia menunjukkan angkanya 02 itu dari 58 turun jadi 48 atau 45 itu hilangnya di mana saja gitu, berkurangnya di mana saja. Nah, tapi ini kan tidak dilakukan gitu. Mereka cuma mengatakan bahwa ini penuh dengan kecurangan dan karena itu angka ini harus tidak diterima, dan kemudian 02 itu harus didiskualifikasi pencalonannya dan pemilihan ulang. Ya, dan karena itu ada pemilihan ulang yang notabene diikuti oleh 01 dan 03 gitu. Walaupun dalam poin nomor 2 mereka mengajukan dua pilihan. Pertama diskualifikasi dua-duanya, artinya pemilu ulang cuma diikuti 01 dan 03, atau yang didiskualifikasi adalah Gibran dan Prabowo mencari wakil yang baru. Misalnya Helmi Yahya gitu. Dan kemudian ada pemilihan ulang yang diikuti oleh 3 paslon ini, di mana Prabowo wakilnya bukan Gibran. Itu udah usulan petitum dari 01. Nah, dari 03 itu menarik. Dia mengatakan bahwa suara 02 itu harus dibikin jadi 0. Bikin 0. Ini model baru nih, belum pernah ada presidennya. Dia menolkan angka 02 gitu.
Tetapi dia menerima angka 01 dan 03 gitu. Nah, di titik inilah saya sambil bercanda tapi serius tapi bercanda mengatakan sebetulnya tim hukum 03 itu cukup percaya kepada MK. Karena dari 3 angka dia cuma nolak 1, yang 2 diterima. Nah, 2/2 dibagi 3 itu 67%. Jadi kepercayaan tim 03 kepada KPU itu 67%. Tinggi juga gitu. Dan yang menarik dari 03 ini adalah mereka tidak mengakomodasi angka yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, yang mengatakan bahwa kalau menurut Sirekap yang sebenarnya gitu ya, bukan yang dikunci algoritmanya, itu angkanya Ganjar Mahfud itu 33, Prabowo Gibran itu 43. Nah, angka itu nggak ada sama sekali di tim hukumnya 03 itu. Nggak ada tuh oleh Pak Magdir, oleh Todung, diakomodasi itu tidak disampaikan. Tidak diangkat, tidak diambil. Jadi saya bilang tim hukum 03 itu nggak percaya sama Hasto. Nggak percaya. Nah, kalau dilanjutkan, dibandingkan dengan angkanya KPU yang mereka terima 2 di antara 3, sebetulnya 03 ini ahli hukumnya, tim hukumnya lebih percaya kepada KPU daripada Hasto. Tingkat kepercayaan kepada Hasto 0, karena angkanya tidak dipakai sama sekali. Sementara angkanya KPU itu dipakai, 01 diterima angkanya, 03 diterima angkanya. 2 dari 3 diterima. 2, 3 dari diterima. Positanya memang sama, mirip dengan 01. Petitumnya sama, bahwa ya angka ditolak, ya, kemudian angka KPU ditolak. Lalu kemudian nomor 2 itu didiskualifikasi, lalu kemudian ada pemilu ulang ya yang melibatkan hanya 01 dan 03. Nah, khusus yang 01, 03 ini, pemilu ulang ini, kalau saya jadi hakim MK, itu saya nggak akan perintahkan pemilu ulang. Terus? Saya baru perintahkan pemilu ulang kalau calonnya cuma 2. Ya kan? Kalau 1 angkanya ditolak atau dinolkan, kan calon cuma 1. Rasanya nggak fair langsung ditetapkan sebagai pemenang. Sebagaimana kejadian pernah di Kota Waringin Barat. Kalau calonnya cuma 1, ya di proses pemilihnya harus diulang lagi. Cari lagi pasangan baru kan gitu kan, untuk menghadapi yang 1 ini gitu. Tapi kalau calonnya 2, calonnya 3, 1 dicoret dan angka nomor 103 masih diterima, ya udah tetapkan aja. Berarti pemenang pemilu itu adalah Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar. Jadi sebetulnya desain hukumnya 03 ini kacau banget ini. Ngelihatnya kurang jauh mereka ini. Ini kalau di tangan hakim konstitusi dan diterima bahwa 02 itu didiskualifikasi, maka yang akan jadi pemenang itu udah pasti, udah ketahuan itu adalah 01. Artinya 03 amsyong lagi deh. Tapi Aninda, kan yang memutuskan kan di tangan 8 hakim MK itu kan. Itu betul. Yang orang kadang-kadang bisa aja loh kejadian. Ya gini, sekarang apakah itu bisa kejadian atau tidak? Petitumnya itu diterima antara 01 dengan 03. Katakanlah misalnya garis besarnya tadi ya. Ketetapan KPU dibatalkan. 02 didiskualifikasi. Lalu kemudian ada pemilu ulang hanya 01 dengan 03. Nah, kita pertama-tama harus melihat semua analisa ini itu dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku itu kan nomor 7 tahun 2017. Di mana di situ diatur bahwa masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran, garis miring kecurangan, istilah kecurangan itu nggak ada di undang-undang pemilu. Yang ada itu istilah pelanggaran. Istilah kecurangan itu istilah populer. Ya, istilah populer, istilah sehari-hari gitu ya. Istilah sehari-hari. Maka semua yang terkait dengan proses dan administrasi itu ditangani oleh Bawaslu. Ya. Yang berkaitan dengan pidana itu Gakumdu, di dalamnya ada polisi, ada jaksa. Terkait dengan masalah terkait dengan masalah etik penyelenggara KPU seperti KPU dan Bawaslu itu oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang lain barangkali ke PT UN gitu. Soal hasil itu baru ditangani oleh MK. Iya, itu yang maksud saya poin di awal. Kalau pakai undang-undang ini harusnya MK itu nolak. Tidak disidangkan ini. Nah, itulah makanya. Tetapi kenapa disidangkan? Hemat saya, MK juga punya pertimbangan politis di situ. Bahwa kalau tidak disidangkan, apalagi angketnya nggak jalan, akan ada kekecewaan yang tidak terselesaikan di sini. Jadi ini sebetulnya adalah, menurut saya sudah ada diskresi ya dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima kasus yang harusnya nggak bisa diterima. Gimana mau menerima kok format aja nggak dipenuhi, Pak Helmi?
Kalau formatnya nggak diterima kan harus, coba gini, kita daftar ya, di STAN misalnya. Nggak mencantumkan syarat-syarat yang diminta oleh STAN. Kan pasti ditolak kan? Kita ngelamar beasiswa, syarat-syaratnya semau kita. Nggak seperti yang dimau oleh pemberi beasiswa. Kan pasti ditolak gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah diskresi luar biasa. Dari MK. Dari MK. Tetapi menurut saya diskresi dari MK ini akan berhenti di situ. Kenapa begitu? Pertama, undang-undangnya udah jelas mengatakan bahwa MK itu wilayahnya adalah perselisihan hasil. Dia tidak akan masuk kepada wilayah-wilayah yang bukan wilayahnya wilayahnya dia. Yang kedua, MK sendiri tahun 2019, artinya Pilpres pertama setelah Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, di bagian akhirnya amar keputusan itu mengatakan bahwa MK itu tidak berurusan, MK itu hanya berurusan dengan hasil. Ya, sengketa hasil. Sengketa hasil. Kalau MK masuk ke soal-soal yang lain, sama dengan MK itu menihilkan keberadaan lembaga-lembaga yang lain. Dia nggak mau menihilkan keberadaan Bawaslu, dia nggak mau menihilkan keberadaan KPU, DKPP, gitu. DKPP gitu. Apalagi kalau misalnya dia diminta menganulir keputusannya sendiri mengenai pencalonan Gibran, kan begitu kan syarat pencalonan Gibran. Gitu. Nah, teman-teman 01 dan 03 termasuk Ibu Mega ini kan berharap bahwa MK ini ya bukan sekedar jadi mahkamah konstitusi, tapi menjadi mahkamah borongan, istilah saya MB bukan MK. Ya, mahkamah borongan. Galau-galau masuk situ, gitu kan. Jadi bukan cuma soal sengketa hasil, tapi juga soal proses administrasi, masalah etik, masalah etik, soal bansos, soal aparat TNI, aparat polisi, soal kepala desa, semuanya masuk ke situ. Gitu. Itu yang didorong oleh tim hukum 01 dan 03. Saksi-saksi yang hadir di sana juga diarahkan ke sana. Dan itulah kira-kira yang akan diangkat oleh Ibu Mega seandainya menjadi amicus curiae itu gitu. Dan ya sekali lagi kalau kita mau tahu cara berpikirnya Bu Mega, kita baca saja tulisan beliau yang di Harian Kompas. Menurut saya itu udah paling menggambarkan lah isi kepala. Kalau belum puas juga, lihatlah pernyataan-pernyataan dari Mas Hasto. Menurut saya pada hari ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan Mas Hasto itu ya lepas dari benar tidak benar ya isinya gitu ya, tapi itu menggambarkan isi kepala Ibu Mega kalau menurut saya sih. Gitu. Dulu ada pertanyaan, ini cuman pikiran Mas Hasto atau ini juga pikiran Ibu Mega? Hemat saya semenjak tulisan itu keluar itu mengkonfirmasi bahwa pikiran Ibu Mega juga demikian. Karena notabene sebetulnya yang ditulis oleh Ibu Mega ya di dalam artikel Harian Kompas itu mirip sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dalam berbagai kesempatan. Ada juga yang menganggap Mas Hasto itu kan jalan sendiri itu. Iya, betul. Hampir tiap hari dia muncul statement. Betul. Kok begitu ya? Betul. Kok begitu ya? Gitu. Karena ini sekali. Iya. Misalnya contohnya ya bicara mengenai pemilu 2024 itu pemilu yang brutal. Ini gabungan dari pemilu Orde Baru tahun 71 dan pemilu zaman SBY tahun 2009. Gitu. Itu kan omongan Hasto berkali-kali dan itu ada di dalam tulisan Ibu Mega gitu. Ada teman yang mengatakan ini kayaknya nulis Bambang Kesowo. Kalau saya yang nanya ya, kalau saya yang ditanya, menurut saya itu tulisan Hasto. Kalau ada ghostwriter-nya ya, di luar bahwa memang itu betul-betul kata per kata ditulis atau diketik oleh Ibu Megawati gitu. Kalau kita lihat Bu Mega kan kelihatannya tulisan tangan. Mungkin dari tulisan tangan itu diketik ulang oleh Hasto, barangkali ditambahkan ini gagasan dasar besar-besarnya, lalu kemudian detail-detailnya ditambahkan oleh Hasto. Ya intinya itu adalah pikiran dari Ibu Megawati kalau menurut saya. Nah itulah yang tergambar pada proses di MK itu, bahwa 01, 03 mengatakan jangan cuma bicara hasil tapi bicara proses. Bahkan mereka mau mendiskualifikasi 02 dan meminta pemilu ulang hanya diikuti oleh 01 dan 03. Nah, kesulitannya balik lagi tadi bahwa MK itu per hari ini memang tugasnya adalah sengketa hasil. Yang kedua, kalaupun kita bicara mengenai diskualifikasi, pertama Gibran bisa maju itu oleh keputusan MK. Juga. Nah, itu pun juga dimintakan sebenarnya. Hai MK, kalian dulu khilaf, sekarang kalian sadarlah. Ya menurut saya sih manusiawi aja, apa bisa mereka itu kemudian disuruh untuk mengatakan bahwa kami itu dulu salah gitu. Kan MK itu kan final binding ya. Apa yang sudah diputuskan tidak boleh diralat. Iya.
Mestinya kan? Iya. Masa diminta meralat? Dan sebetulnya kan keputusan MK 90 itu kan sudah sempat di-challenge lagi. Ada ada pengajuan ulang yang kira-kira berniat membatalkan itu. Dan tapi MK justru tetap menguatkan dan malah memperkuat keputusan 90 itu gitu loh. Bahkan tanpa adanya Paman Anwar Usman di situ gitu loh. Jadi saya melihat tentunya harusnya pemikiran dari MK ini ya linear. Nggak akan berubah. Dulu Gibran boleh, sekarang nggak boleh. Nggak bisa. Nah, yang kedua, pembatalan ini kan pada dasarnya pembatalan suara ini kan dengan asumsi bahwa suara ini lahir dari kecurangan, kan gitu. Lahir dari kecurangan. Nah, kalau ada kecurangan dan kecurangan yang bisa membatalkan hasil itu cuman kategori kecurangan TSM, terstruktur, sistematis dan masif, bukan kecurangan yang istilahnya 1-2 atau insidentil. Dia harus struktur masif gitu ya, seluruh Indonesia gitu dan seterusnya. Itu harusnya diajukan kepada Bawaslu pada saat pemilunya pencoblosannya belum dilakukan. Nah, ketika Bawaslu itu memberikan keterangan, saya lupa tadi, Bawaslu pun juga ngomong ya, dia juga punya ruang, dia memberikan penjelasan. Di situ nggak pernah ada laporan dari 01 atau 03 yang mengatakan 02 itu TSM. Gitu. Mestinya di situ dong. Mestinya di situ. Mungkin kalau dulu diajukan kepada Bawaslu, agak lain jadinya. Bawaslu tidak memproses gitu. Hari ini kemudian muncul, agak lain itu, agak lain lagi. Agak lain lagi. Ya. Soal diskualifikasi juga sama. Di MK tidak pernah ada catatan, di MK, di media dan di ingatan saya, nggak pernah itu ada pengajuan diskualifikasi terhadap 02. Termasuk waktu mereka berdebat tuh sebenarnya bisa melakukan gugatan-gugatan ya, atau gugatan pertanyaan lah, mesti mempertanyakan. Sebetulnya kan gini, kalau memang nggak setuju ya, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Pertama, gugat ke Bawaslu ya kan. Kedua, bawa ke Petun gitu. Yang ketiga, yang paling jauh atau paling gampang, mengundurkan diri saja 01 dan 03. 02 sendirian nggak bisa ada coblosannya karena nggak diatur coblosan kandidat tunggal tuh nggak diatur dalam konstitusi. Nggak ada lawan kotak kosong tuh nggak ada gitu. Terjadi kekosongan hukum, undang-undangnya diubah dulu. Itu. Jadi sebetulnya menurut saya 01 dan 03 ini mereka yakin mereka punya peluang menang atau bahkan mereka yakin mereka menang. Pada saat pendaftaran, pada saat pencoblos, pada saat debat kandidat, mereka yakin menang itu. Makanya mereka dulu nggak meminta pembatalan atau diskualifikasi terhadap kandidat. Nyatanya mereka kalah kan begitu kan? Jadi sebetulnya gugatan diskualifikasi ini dilakukan karena udah kadung kalah. Dan itu makin terkonfirmasi dengan permintaan 02 nggak boleh ikut. Artinya kalau ada 02 nggak yakin menang mereka. Gitu. Nah, menurut saya rakyat juga cerdas ya. Di akar rumput nggak ada lagi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Saya ketemu siapa dengan teman-teman saya tadi, ketemu Denny Malik 03, ketawa-ketawa aja. Iya. Saya ketemu masyarakat, saya ketemu. Saya udah nggak bahas lagi. Saya berfoto dengan teman yang punya restoran di Palembang. Kita berjajar beberapa orang. Lalu dikasih sama dia tulisan 02, 01, 02, 01. Bapaknya 01, dia 02. Biasa aja itu. Iyalah. Saya ditaruh 02 di atas kepala saya. Teman saya yang di sebelah, yang teman-teman halal bihalal, teman reuni itu, dikasih 01. Kami makan pempek biasa baik. Malah gitu 2019 ada tuh. Cebong kampret itu. Iya, benar. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun masih musuhan tuh. Kalau secara emosi, sekarang nggak ada loh. Secara emosi 2019 itu lebih membelah dibandingkan dengan 2024. Kenapa 2024 tidak semembelah tahun 2019? Karena belum sempat masuk isu agama. 2014, 2019 itu ada isu agama di situ. Iya. Tetapi kalau ada putaran kedua, isu agama pasti muncul. Pasti muncul. Ini kan saya sudah pernah bahas berkali-kali kan. Bahkan termasuk argumentasi saya soal 3 periode itu kan dasarnya adalah ini. Katakanlah yang lolos putaran kedua Prabowo dengan Anies. Ya, muncul itu sih. Pasti Pak Prabowo menjadi calon Kristen, Anies jadi calon Islam. Karena Pak Jokowi yang bukan Kristen aja bisa jadi calon Kristen kan, atau dikristen-kristenkan. Jadi sebetulnya 2024 ini kita beruntung kalau sekali putaran itu. Dan terus terang waktu itu saya juga mengusung gagasan sekali putaran karena saya khawatir betul kalau ada putaran kedua kita
pecahnya belahnya lebih dalam Dalam, dibandingkan ya. dengan 2019 gitu. Karena melihat konstelasi yang ada ditambah dengan perkembangan medsos. Tapi kan keputusan kan ditentukan di 8 orang hakim MK Ya, itu ya, yang ya. meraba-raba. Ya. Kan hakim MK ini kan nggak netral juga ya kan. Ada yang wakil partai politik kayak Ya. Asrul Sani. Ya. Ada yang kemarin lihat wah kelihatan mihak ke sana mihak Minimal ke punya sini. preferensi pribadi kan, Ya, atau ya, sikap ya, pribadi ya. kan. Gimana ini? Ya kita harapkan hakim konstitusi akan pertama ya tentu berpijak kepada aturan yang memang ada gitu. Memang hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, tetapi kan tetap ada koridornya, patokannya menurut saya tetap Undang-Undang Nomor 7 2017. Jangan gunakan praktek-praktek atau alam pikiran yang sebelum undang-undang itu muncul gitu. Dalam beberapa kesempatan kan seringkali argumentasi yang dipakai itu adalah sebelum Undang-Undang Nomor 7 2017. Udah nggak relevan lagi, Bos. Gitu. Yang kedua melihat fakta dan data yang sudah disajikan oleh semua pihak gitu. Misalnya mengenai bansos nih sebagai salah satu argumentasi yang paling besar kan? Ya. Argumentasi yang paling besar. Ya silakan aja dibandingkan antara argumentasinya Hamdi Muluk misalnya. Kemudian saksi ahli satu lagi wanita saya lupa namanya yang dari psikologi juga oleh 03. Bandingkan dengan presentasi dari saya dengan Hasan Nasbi gitu. Nah, kalau di forum ini dipakai kesempatan untuk menjelaskan ulang, Pak Hamdi itu kan mereview ya literatur ya tentang pengaruh bansos terhadap dukungan politik. Beliau menggunakan Scopus, menggunakan Google Scholar segala macam untuk ngecek semua riset-riset terkait itu dalam 10 tahun terakhir. Dapat 1000 berapa artikel lalu diseleksi lagi, akhirnya yang betul-betul dianggap relevan untuk mewakili topik ini ada 10 gitu. Lalu beliau membuat rata-rata mengenai dampak terhadap atau dampak bansos terhadap dukungan politik. Beliau buatlah rata-rata angka koefisien korelasinya 0,29 gitu. Dan di situ kemudian ketika ditanya oleh saya lupa persis siapa yang bertanya, oh iya betul pengaruhnya 29% kata Prof Hamdi. Nah itu kan dibantah oleh siapa? Oleh Hasan Nasbi. Nggak bisa begitu. Saya pribadi mengatakan begini, kita kalau bicara statistik ya, ada yang namanya korelasi, ada yang namanya regresi. Korelasi itu menunjukkan hubungan, tapi tidak bisa mengatakan sebab akibat gitu. Nggak ada kausalitas di sana. Yang bisa itu regresi. Ya, makanya saya di acara MK itu, di sidang MK itu saya mengatakan begini. Kalau misalnya dibuat korelasi antara panjang rambut perempuan Indonesia dengan curah hujan, barangkali ketemu korelasinya 0,6 gitu. Tapi bukan berarti panjang rambut wanita itu menyebabkan curah hujan yang makin tinggi. Itu ilustrasi dari saya. Nah, kalau kita mau mengatakan efek bansos itu ada kaitannya dengan dengan pilihan, itu harus regresi. Dia harus kausalitas. Jadi angka itu tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan bansos itu menyebabkan pilihan 02, nggak bisa. Yang kedua itu riset dari berbagai negara. Nah, kalau kita bicara dampak bansos terhadap Pilpres Indonesia tahun 2024, risetnya itu memang harus Pilpres Indonesia 2024. Bisa nggak pilkada? Nggak boleh, ini Pilpres. Bisa nggak di Meksiko, di Kenya, di Uganda? Nggak bisa, ini Indonesia. Bisa nggak Indonesia Pilpres 2019? Nggak bisa, 2024, Bos. Unik betul harusnya. Spesifik. Karena kita sedang sengketanya ini, bukan sengketa yang lain. Gitu. Kalau dunia akademik boleh aja sebagai perbandingan, tapi kan kita ini sedang menyoal satu hal yang sangat spesifik, kasus yang sangat spesifik gitu. Nah, lebih jauh lagi kalau kita bicara dari 10 itu, memang ada kalau nggak salah riset yang dari Indonesia. Di dalam situ ya. Tapi itu korelasinya 0,0 berapa begitu. Jauh lebih kecil lagi. Dan ya itu pilkada gitu. Jadi nggak bisa dipakai. Nah, yang bisa dipakai itu cuman riset Pilpres Indonesia 2024. Disitulah saya masuk dengan datanya Kompas, masuk dengan datanya Indikator Politik Indonesia. Datanya Kompas itu menunjukkan bahwa baik pemilih 01, 02 maupun 03 yang menerima bansos itu cuma sekitar 15%, 15-16%. Berarti nggak ada perbedaan dong kepada 3 kandidat. Nggak ada pengaruh bansos di situ.
Kalau ada pengaruh bansos, maka yang mengaku menerima bansos dan milik 02 itu misalnya 80%, Ya. 90%, baru bisa kita katakan bahwa dia milik 02 gara-gara terima bansos kan. Nah, kalau ini 15, ini 15, ini 15, sama baik bos. Berarti nggak ada pengaruhnya. Dan peneliti Kompas itu sendiri, tulisannya memang mengatakan bansos tidak berpengaruh terhadap pilihan. Saya tampilkan tulisan, bukan cuma data, tapi tulisan dari peneliti Kompas itu. Saya bilang ini tulisan peneliti Kompas, bukan saya yang ngomong begini. Peneliti Kompas sendiri kok. Nah, kemudian saya masukkan data indikator politik yang terima bansos, Ya. yang milik 02 59%. Yang tidak terima bansos, yang pilih 02 58%. Sama saja, harus dianggap sama dalam statistik gitu. Kalau dibuat korelasinya itu sama aja itu sebetulnya. Jadi mau dikasih mau tidak? Sama aja. Nah, saya bandingkan ya, kalau kita mau mengatakan bahwa itu berpengaruh. Yang terima bansos, misalnya 02 59%, menang. Yang tidak terima bansos, 02 cuman 20% misalnya, kalah. Itu. Di situ kita bisa mengatakan ada perbedaan dampak terima bansos dan tidak terima bansos. Kalau dua-duanya menang, berarti bukan karena bansos. Terus ada juga yang bilang, lihat yang pemilu voters kita yang dari luar negeri, yang sama sekali tidak tersentuh bansos, Iya. tetap juga menang 02 ya? Iya, itu cara lain untuk Hmm. menunjukkan soal pengaruh bansos. Tidak sebesar ada atau yang tidak, diduga. ya, ada atau tidak gitu. Ada sih ada pasti, tapi kan tidak Malah nggak ada justru sebetulnya. Kalau secara statistik? Nggak, bukan secara statistik. Jadi begini, di luar negeri kan nggak ada bansos. Nggak ada bansos yang dikirim kepada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. ya. Tidak ada tekanan TNI, tidak ada TNI di sini, tidak ada TNI seperti yang kita lihat di sini ya. Ya. Polri yang seperti ada di sini. Kalau atasnya memang ada. Tidak ada kepala desa, itu pasti tuh nggak ada kepala desa. Nggak ada PJ-PJ. Nggak ada PJ-PJ gitu. Ya. Nyatanya 02 dapat 63,7%. Lebih tinggi malah daripada. Lebih tinggi gitu. Ya, kita kalau bicara perilaku pemilih, sebetulnya memang satu-satunya cara paling tepat itu adalah riset perilaku pemilih. Dan riset perilaku pemilih itu, ya kita harus bicara riset cuma dua saja kalau mau saya survei, kita tanya, kita analisa, ya dari yang pemilih itu sendiri, atau kita buat eksperimen gitu. Ya bisa juga ya eksperimen. Tetapi pada hari ini yang tersedia kan datanya cuma yang survei saja. Kita nggak boleh pakai cara-cara yang lain sebetulnya. Tapi kalaupun misalnya mau dipakai cara yang lain, ya bolehlah kita pakai perbandingan data yang terima bansos dan tidak terima bansos. Nah, soal luar negeri itu kan menarik karena Mas Hasto kan berulang kali mengatakan bahwa di luar negeri yang tidak ada bansos Ganjar Mahfud menang. Faktanya Ganjar Mahfud kalah. Ya. Lalu yang lebih salah lagi, ternyata ketika tidak ada bansos, ternyata 02 unggulnya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi sebetulnya dengan argumentasi-argumentasi itu, harapan saya ya, hakim konstitusi itu ya akan clear lah mana yang harus diterima sebagai sebuah realita di lapangan. Gitu. Belum lagi penjelasan dari menteri-menteri. Misalnya Bu Sri Mulyani mengatakan, kalau bicara anggaran 2024, itu prosesnya sudah dimulai dari Januari 2023. Dan penetapan APBN Indonesia tidak terkait dan tidak melihat siapa yang akan jadi calon. Gitu. Belum lagi penjelasan lebih detail mengenai yang namanya dana perlindungan sosial. Ya, kan selama ini dikonstruksi bahwa dana perlinsos 497 triliun semuanya untuk pemenangan kandidat gitu. 02. Ya, realitanya kan ternyata yang bersifat transfer beras itu kan hanya ada di Kementerian Sosial 78 triliun kalau salah. Sekitar 300 triliun untuk subsidi BBM di Pertamina, subsidi listrik di PLN, BPJS Kesehatan, kemudian beasiswa kartu pintar yang ada di Kementerian Pendidikan gitu. Dan lagian mayoritas itu kan hampir boleh dibilang tuh transfer, nggak ada nama kandidat di situ. Nah makanya kemudian saya tambahkan, kenapa hal ini seolah-olah kok berlawanan dengan perasaan. 01 dan 03 ini kan main perasaan. Kalau orang dikasih pasti milih kan gitu, dia bilang gitu kan. Saya bilang begini, mungkin saatnya kita berpikir bahwa bagi pemilih, dana perlinsos itu adalah kewajiban negara.
Sehingga mereka tuh nggak merasa punya utang sama sekali. Bahkan dalam kasus BBM dan dalam kasus PLN, jangan-jangan mereka nggak sadar bahwa mereka itu dapat beasiswa, dapat apa? Subsidi. Dapat subsidi. Loh. Iya, dia bayar subsidi bensin 10.000, dia tuh nggak tahu bahwa dia dapat subsidi negara itu misalnya 5.000 gitu. Karena harga keekonomiannya misalnya 15.000 misalnya gitu. Loh kalau dia nggak sadar gimana dia misalnya mau terima kasih atau mau ngucapin selamat gitu. Ya, ya pada titik itulah saya mengatakan Perlinsos dengan money politics itu jangan disamakan, harus dibedakan. Nah, mungkin di pikiran teman-teman 01 dan 03, Perlinsos itu diidentikan dengan money politik atau serangan pajar. Padahal barang yang berbeda, cara merespon dan cara melihatnya juga sangat-sangat berbeda gitu. Ya saya kira itu, saya orang pertama lah yang mencoba membuat distingsi itu. Kita ganti topik. Hak angket nggak ada kabar lagi ya? Sudah almarhum. Bukan nggak ada kabar lagi? Sudah almarhum? Sudah almarhum, ada. Kabarnya senyap soalnya. Jadi apalagi statementnya Puan kalau memang tidak ada juga instruksi untuk menaikkan hak angket untuk teman-teman PDIP ya? Nah itu kan sampai dengan, sekarang DPR reses. Ya. Kalau itu mau diangkat, itu pada masa kerja kemarin. Sebelum reses? Sebelum reses. Nah sampai hari reses tidak ada satupun anggota DPR yang mengajukan. Padahal syaratnya 25 orang minimal. Tidak satupun fraksi yang mengajukan, padahal syaratnya minimal 2 fraksi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara sengketa pemilu 2024, ini praktis tinggal Mahkamah Konstitusi saja. Kalau bicara angket sudah almarhum. Gone with the wind. Judul film lagi. Gone with the wind. Agak lain sekarang Gone with the wind. Gone with the wind. Itu. Jadi sebetulnya ya kita tunggu adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan harusnya ya didasarkan kepada fakta, kepada argumentasi yang paling faktual menurut saya. Kemarin itu kan banyak masyarakat, saya awam ya masalah hukum. Ya MK memberikan kesempatan gitu untuk lebar sekali ya. Bukan hanya tentang sengketa pemilu. Ya walaupun memang tidak ada tuntutan masalah sengketa pemilu ya kan. Tapi ini diterima, ini usulan manggil menteri diterima, sebenarnya usulan manggil Pak Jokowi segala macam. Itu aja menurut saya sih. Yang membuat lo kok lebar banget gitu. Ya balik lagi bahwa kalau saya melihat MK melihat proses ini sebagai sebuah ya inilah penyaluran untuk adanya ketidakpuasan gitu. Jadi diberikan kesempatan. Tetapi MK harusnya kembali kepada rel peraturan yang ada dan kembali kepada substansi persoalan yang ada di situ gitu loh. Ya kalau saya jadi hakim MK kan saya sudah kepala saya udah gatel banget nih gitu. Anda ini udah tahu bahwa ini sengketa hasil. Angkanya Anda Anda ajukan. Ini maksudnya apa gitu loh. Kenapa Anda nggak mengajukan angka? Apakah memang Anda ini nggak mampu atau memang Anda ini nggak punya data sebetulnya, nggak punya dasar sebetulnya. Maksa aja ini untuk mengajukan persoalan ini. Jadi Anda nggak punya data, jadi Anda majukan. Kalau saya yang jadi hakim Mahkamah Konstitusi ya, mungkin hakim yang lain itu berbeda, tapi itu kalau tahu karena bagaimana hakim juga manusia ya kan. Benar. Itu kalau saya itu. Jadi ya diskresinya menurut saya sudah diberikan. Nah, amicus curiae segala macam pun itu menurut saya justru sudah inisiatifnya diambil oleh MK sendiri dengan menghadirkan menteri-menteri itu. Menurut saya itu amicus curiae yang sesungguhnya. Iya, jadi duduk persoalan yang jadi salah satu argumen penting dalam gugatan-gugatan 01 dan 03 itu dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan saya merasa bahwa pendidikan publik yang luar biasa terjadi di situ. Kita jadi tahu bagaimana rumah tangga negara ini dikelola. Begitu Bu Sri Mulyani ngomongnya. Wah kelihatan banget di situ, jelas banget. Dan memang ya hebat lah Bu Sri Mulyani kan menampilkan dengan sangat jelas data-datanya, prosesnya, tahapannya gitu. Jadi sebetulnya negara itu ya seperti rumah tangga. Dia punya anggaran, dia punya perencanaan, dia punya keuangan. Dan ya Bu Sri Mulyani telah menunjukkan bahwa dia ibu rumah tangga yang mengerti tentang keuangan rumah tangga negara itu. Gitu. Kalimat saya terakhir closing, makanya untuk yang jangan sok tahu gitu. Ya sebetulnya kehadiran Bu Sri Mulyani itu menurut saya telak sekali. Kalau dikontraskan dengan pernyataan-pernyataan dari 01 dan 03 termasuk
Termasuk misalnya Mamang kita itu Magdir Ismail itu di beberapa kesempatan ini 490 triliun untuk pemenangan 02. Begitu di breakdown, waduh. Kalau saya kan menjelaskan mengenai breakdown itu udah lama. Saya udah jelaskan dari lama. Tetapi kan menjadi lebih detail, menjadi lebih sistematis ketika yang berbicara adalah Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani dan sehari sebelumnya anggota DPR. Jadi Perlinsos itu ada 3 macam dana bantuan sosial, yaitu yang tadi ya, yang cash transfer dan seterusnya. Kemudian ya yang soal BBM itu subsidi namanya. Lalu satu lagi itu jaminan sosial, pendidikan sama kesehatan gitu. Jadi dibagi 3 kategori. Jadi nomenklaturnya aja, turunannya itu udah menunjukkan perbedaan. Nah, sesuatu yang sangat mendetail, sangat teknis ini, ketika orang nggak tahu itu dianggap satu. Apalagi gitu ini kan pemilu kan coblos April ya kan? Iya. Itu kan averaging tuh. Iya, 1 tahun lah. Iya. Jadi nggak sebesar itu juga langsung ditaruh semua depan. Saya di MK juga ngomong begini. Sekarang 03 itu juga punya program perlindungan sosial. Namanya Kartu Sakti saya bilang. Divisi misinya itu ada. Gitu. Jadi ini bukan barang haram. Ini yang saya penting dari Pak Hamdi Muluk dalam review literaturnya, dalam paparannya. Beliau tidak mengatakan bahwa ini ilegal atau haram dana perlinsos ini. Dia cuma mengatakan dalam dunia akademik, di satu sisi diakui bahwa pelindungan sosial itu diperlukan untuk kelompok rentan dan memiliki dampak ekonomi, ya. Tetapi di sisi yang lain juga ada kontranya bahwa itu dianggap sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tapi enggak satupun kalimat beliau mengatakan ini ilegal atau ini haram. Artinya ya nggak bisa dilarang. Ini bukan barang haram, gitu loh. Ya, jadi kalau kita bicara dana perlinsos, siapapun presidennya pasti ada. Anies, apakah kalau jadi presiden akan dihapus jaminan kesehatan? Apa dihapus beasiswa? Nggak mungkin. Udah ada undang-undangnya semua. Nggak mungkin. Lebih jauh lagi, Anies ketika jadi gubernur, apa nggak ada? Yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, ada bos. Ya, Mas Ganjar ketika jadi gubernur Jawa Tengah, apa nggak ada tuh? Kartu apa, pupuk apa segala macam dan seterusnya. Ada bos. Disitulah kita kan menjadi ketawa-ketawa. Barang yang sebetulnya bagian dari kebijakan publik, ya, kebijakan pemerintah, mau tingkat pusat, mau tingkat daerah, sepanjang masa, sepanjang tahun, siapapun presidennya, tiba-tiba disoal sebagai instrumen pemenangan. Sorry ya, gitu. Jadi barang-barang yang sebetulnya Anda hadapin hari-hari nggak pernah jadi soal, tiba-tiba sekarang Anda jadi soal, jadikan soal. Gitu. Karena apa? Karena udah nggak bisa masuk lagi dari topik-topik yang lain, gitu loh. Itu. Nah itu kalau kata saya sih sebetulnya ya tinggal ya dilihat saja oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya kalau kembali kepada koridor Undang-Undang 7 2017, kembali kepada fakta-fakta yang muncul di situ gitu ya. Saya sebagai orang yang kebetulan diminta jadi saksi ahli, jadi agak lebih bisa merasakan. Menurut saya harusnya ditolak. Ya mungkin nanti hakim konstitusi ada masukan begini begitu kali ya. Tetapi ketetapan KPU tetap diterima. Diskualifikasi tidak akan dilakukan dan harusnya sih nggak ada pemilu. Kalau ada catatan revisi ini itu menurut saya kan kita sih bisa menerima ya. Bisa menerima. Oh iya, satu lagi nih, kalaupun misalnya ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non teknis hukum menurut saya, bagi hakim konstitusi sebetulnya pada hari ini malah harus ingat loh betapa rawan situasi sosial politik internasional dengan adanya saling serang antara Israel dengan Iran. Itu kan bagi sebagian kalangan kan berpotensi menjadi perang yang lebih besar. Bukan hanya Timur Tengah tetapi juga bisa perang dunia ketiga. Jadi sebetulnya Indonesia pada hari ini berhadapan dengan satu keharusan stabilitas politik kita harus sangat-sangat kuat. Tidak boleh ada instabilitas, tidak boleh ada friksi. Ya, dan resiko-resiko ketidakkompakan lainnya, karena kita sedang berhadapan dengan potensi dunia internasional yang sangat-sangat berat, gitu. Jadi kekompakan, persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan harus kita sangat-sangat jaga, ya lebih daripada segalanya. Jadi kalau saya jadi amicus curiae, itu yang saya akan sampaikan, gitu. Sesuatu yang real. Dan nggak bisa dibantah saya kira. Semua mengakui bahwa
potensi masalah internasional perang dunia ketiga itu sesuatu yang real. Ya. Kalau yang lain-lain yang sebetulnya nggak punya data yang konkret itu bukan amicus curiae, itu komikus curiae. Dapat lagi gitu. Komikus curiae. Ini saya pinjam istilah dari ada orang yang WA ke saya itu komikus curiae. Apalagi ada bayang kita habis pemilu gitu ya, belum lama terjadi pendekatan koalisi. Iyalah. Jadi sudah tidak ada tuh level bawah di bawah itu. Oh iya di level parpol aja sekarang udah mulai main mata, udah mulai ini nanti ke depan gitu. Ini menurut saya habis 2022 April ini kita diskusi mengenai capres ini udah selesai. Kita diskusinya sudah masuk ke partai-partai politik gitu. Dan bagaimana ke depan? Iya, bagaimana ke depan. Jadi kita bolanya itu udah geser dari capres, dari tim hukumnya capres kepada partai politik. Baik, terima kasih Mas Kodari. Jadi kita berdoa semoga negara kita makin baik. Amin. Ini ancaman kita, apalagi sekarang seperti tadi, konflik internasional bagaimanapun akan mengaruhi. Ini harga minyak pasti naik dan sebagainya, dolar naik. Mari kita bersatu gitu. Ya silakan berbeda pendapat dalam koridornya. Dan kita berharap pengambil-pengambil keputusan, terutama hakim-hakim yang terhormat di MK juga untuk memutuskan yang terbaik. Begitu ya harapan kita ya. Oke, mari kita menyambut Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Masih banyak topik, tapi nanti Kodari pasti akan hadir kembali untuk pengalaman Kodari. Cuma di sini kita ngomong bisa-bisa ya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.